bersama-sama. Saat ku menyembahmu, amin, Rohmu bekerja. Yes. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat tanganku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Yes. Mari yuk sama-sama kita katakan, saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat tanganku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah, kami memuji, aliran kesembuhan menjamah tubuh kami. Kami angkat tangan kami bisa merasakan dan melihat kekudusan-Mu Tuhan. Saat kami menyembah, kami memuji, kami rasakan kuasa-Mu bekerja. Kami mengangkat tangan karena kami percaya, Tuhan, Engkau berkuasa. Kami pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah, kami memuji, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap hidup kami. Sungguh Tuhan hadir, sungguh Tuhan berkuasa, sungguh Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap orang yang berdoa dalam nama-Nya. Sungguh Tuhan amat sangat baik. Sungguh Tuhan sangat peduli kepada Bapak Ibu sekalian. Rasakanlah kehadirannya di dalam hidupmu saat ini. Begitu nyata, begitu lembut, namun berkuasa. Ada otoritas. Ia men-touch hidup Bapak Ibu sekalian. Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini sekalian? Hari yang baru, waktu yang terbaik kita bersyukur dan memuji, menyembah Tuhan. Pujian dan penyembahan adalah kehidupan atau lifestyle orang yang percaya, anak kesukaan Tuhan, anak-anak raja, ya. Karena saat memuji menyembah Tuhan, bukan hanya Tuhan bertahta puji-pujian, tetapi kita akan mendapat kekuatan adikodrati yang tidak bisa diberikan oleh makan minum jasmani di dunia ini. Hanya saat kita menyembah Tuhan, ada kuasanya mengalir. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja dan bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian.
ku angkat. Mari tangan Bapak Ibu tengadahkan. Percaya. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Yeay. Sukacita banget deh. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat tanganku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah dan ku puji-puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah, kami memuji-muji Engkau Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami memuji, terus memuji, saat kami menyembah, tekun menyembah, kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami semua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bisa merasakan kehadiran Tuhan men-touch saat kami menyembah, saat kami memuji-muji Tuhan Yesus. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Praise God forevermore. Glory, glory, glory to God. Yes. Shalom semua saudara-saudara sekalian. Time for Bible. Mari merenungkan firman Tuhan, makanan rohani kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sabda firman Tuhan adalah kekuatan, adalah jawaban, adalah mujizat, adalah bimbingan, adalah arahan dan teguran bagi kehidupan kami. Bersabdalah, penuhi setiap hati dengan kasih dari surga. In Jesus' name. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, engkau dan kesehatanmu. Diberkatilah keluarga-keluarga dan keturunanmu. Banyak hal Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup ini dan hidup Anda. Mari kita mau percaya melebihi dari apa yang bisa kita pikirkan. Karena Tuhan selalu bekerja di atas
rata-rata. Bahkan ketika engkau terancam oleh kekalahan, kuasa Tuhan dapat terjadi saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Jangan kalah dulu sebelum engkau memuji, menyembah Tuhan. Jangan nyerah dulu deh sebelum engkau memuji dan menyembah Tuhan. Jangan putus asa dulu. Bahkan jangan ambil keputusan dulu sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena ada kemenangan, ada kuasa saat kita memuji dan menyembah Tuhan. In Jesus' name, Tuhan, firman-Mu, kami haus dan lapar untuk makan dan minum. Kata demi kata Sang Raja, bahkan satu kata dari Sang Raja akan mematahkan seluruh kata di muka bumi ini. In Jesus' name. Itulah kata firman Tuhan yang kami hidupi, kami yakini, dan kami percayai. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita melihat bersama-sama beberapa bagian firman Tuhan ini yang pasti akan mencas hidup kita dan membawa iman kita melompat-lompat. Kitab suci dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 20. Kitab Tawarik 2 Tawarik 20. Kitab 2 Tawarik 20. Kita lihat beberapa ayat mulai ayat 18 sampai dengan 22. Pastor ulangi. Kita akan membaca sabda firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 20. Mulai ayat 18 sampai 22. Viral kuasa Tuhan hari ini sampai ke pelosok daerah. Bahkan kalau salah satu yang pastor bisa ulangi bahasa-bahasa yang keluar di sana, bahasa-bahasa yang menjadi pembicaraan bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi, termanifestasi hari ini. Kuasa Tuhan sedang diberitakan di mana-mana, kuasa Tuhan sedang dibicarakan di mana-mana. Suku-suku, kaum, bahasa. Seperti misalnya dalam bahasa saya, bahasa Makassar, Jaina taukana dede. Na pepe jikalenu nalanya ki garinu dede injo nia kesere pastor ribali papan sanaki ripake saya kan kareng atala tekam matena na pepe ikalenu nalanya ki garinu ce. Wih. Mantap. Yes. Jadi kira-kira kalau Bapak itu Bapak Ibu artinya tadi dalam bahasa saya, bahasa Makassar ya, luar biasa sekali, ada Tuhan loh. Ya. Masa itu pastor hanya na tepuk-tepuk jeko saja. Nah, pergi ke penyakitmu. Nah, luar biasa sekali Tuhan na sembah. Ya, luar biasa sekali kareng atalana. Kira-kira gitulah. Nah, tekan matena, na pepepet kalinu, na lampai garinu. Maksudnya bagaimana tidak luar biasa Tuhannya loh. Kok cuma ditepuk-tepuk aja, nah penyakitmu pergi, sakitmu go. Nah, itulah bahasa kira-kira. Dan ini terus menjadi pembicaraan dan di mana-mana. Wow. Pastor mendengar kesaksian orang datang dari sana, sono, sini. Begitu kira-kira kalau dibahasakan bahasa-bahasa pasar, bahasa-bahasa membumi, bahasa-bahasa masyarakat, bahasa-bahasa orang sederhana gitu ya. Ngomong apa adanya. Ya, kira-kira gitu deh. Nah, mungkin hari ini saudara-saudara ada ancaman atau ada sebuah keadaan, ya,
kontroversi hati. Saya sebut sajalah, entah kita lihat bahasa Alkitab, ada sebuah terjadi peperangan. Peperangan bisa kontroversi hati, bisa rasa takut, bisa ancaman. Kalau ancaman yang datang karena ulahmu sendiri, ya selamat menjalani, selamat mengikuti, dan selamat untuk diubahkan oleh Tuhan. Karena saudara-saudara, seringkali keadaan-keadaan yang buruk menurut manusia itu menjadi sebuah jalan untuk kita dibaharui. Gitu ya. Tapi kalau sudah hari ini mengalami sebuah peperangan yang secara manusia kita tidak bisa menang. Coba Bapak Ibu bayangkan, apabila seseorang sudah divonis dokter dengan sebuah penyakit, baik itu jamur, bakteri, virus, dan virus jamur bakteri itu yang sudah menguasai di dalam tubuh atau sudah mengalir di dalam darah menjadi sel kanker, leukemia, tumor yang ganas, akhirnya menjadi kanker stadium sekian, bahkan stadium akhir. Itu peperangan banget dan rasanya sulit dan bahkan tidak masuk akal, tidak mungkin. Tapi sekali lagi, ketika engkau merasa tidak masuk akal, di situ adalah ruangan atau kelas atau tempat kuasa Tuhan bekerja. Karena kuasa Tuhan memang tidak masuk di akal tak. Tetapi ada sebuah sikap yang luar biasa, yaitu ada kuasa saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita sudah tahu sama-sama, ya, nanti bisa dilihat kitab Mazmur 22 ayat yang keempat, bahwasanya Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Jadi ketika nukelong-kelongi kareng ata Allah, ketika kau nyanyi-nyanyi tentang kuasa Tuhan, di sana dia hadir. Nah, sebaliknya dong, kalau nukelong-kelongki lagu Parisik Nyawata, disitulah hatimu sakit. Maksudnya, kalau kau hanya di dunia ini atau nyanyi-nyanyi yang tentang sakit hati, disitulah hatimu sakit. Makanya kalau nyanyi lagu sakitnya di sono, bahagia di sini, gitu. Sebab ada kuasa, ada kemenangan, ada mujizat, ada pengharapan saat kita memuji, menyembah Tuhan. Dalam pujian, Tuhan hadir. Dan saat Tuhan hadir, apa sih yang mustahil? Apa sih yang tidak mungkin? Apa sih yang sulit? Bagi manusia sulit, tapi bagi orang percaya, apalagi ketika dia melibatkan iman, Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil. Nah, peperangan apa yang kita alami hari ini yang belum beres-beres? Firman Tuhan ini akan membawa kita hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Termasuk saudara-saudaraku yang sedang sakit dan menyaksikan tayangan ini. Begitu banyak orang-orang dijamah dan oleh anugerah surga, umurnya diperpanjang. Sakitnya itu berhenti dan tubuhnya dipulihkan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku. Termasuk dari jahatnya, tipu muslihatnya iblis. Masa Tuhan yang begitu baik memberi saudara hidup hanya untuk dibelenggu iblis? Tidak. Dia beri Anda kunci iman dan kemenangan. Dan inilah kunci iman.
hiduplah dalam pujian dan penyembahan. Kalau hari-hari ini di mana-mana orang membicarakan tentang kuasa Tuhan dalam hidup orang percaya, saya yakin deh orang percaya tersebut pasti memiliki kehidupan pujian dan penyembahan. Dan hari ini saudara juga ambil bagian dan milikilah gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 18 sampai 22. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang ajaib. Lalu Yosafat berlutut. Yosafat dan segenap Yehuda sedang mengalami sebuah pergumulan, peperangan yang tidak mungkin mereka menangkan. Apa peperangan yang sedang engkau alami hari ini? Kalau peperangan adalah bahasa kiasan, apa pergumulan yang engkau hadapi hari ini yang rasanya tidak mungkin engkau bisa menang? Tetapi Yosafat dan seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem, dia sudah tahu bahwa tidak mungkin menang. Anda pun tahu bahwa penyakit yang kau alami tidak mungkin sembuh. Pergumulan kau hadapi tidak mungkin menang. Tetapi sebelum engkau membuat keputusan atau mengalami apa yang kau pikirkan itu, cobalah resep ini. Cobalah lakukan ini. Seperti zaman para nabi, seperti kisah-kisah pahlawan iman, seperti orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan saat mereka buat ini. Apakah itu? Mereka sujud dan menyembah kepada Tuhan. Mereka sujud dan menyembah kepada Tuhan. Maukah saudara-saudara hari ini sujud dan menyembah Tuhan? Yes, karena saat kita menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Berhentilah untuk berputus asa. Berhentilah untuk engkau merasa gagal. Berhentilah untuk engkau merasa bahwa pergumulanmu itu sudah akhir segala-galanya. Belum tentu, Bapak Ibu. Karena Tuhan bisa bekerja saat saudara-saudara sujud menyembah Tuhan. Dia bisa memberi kekuatan yang baru. Jangan putus asa. Sujud menyembah Tuhan. Atau bahasa yang kita sering dengar, mari, kalau versi Manado, mari Jokote, torang semua menyembah Tuhan. Setelah itu saudara-saudara, ayat 19 ya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Tuhan Israel dengan suara yang nyaring. Jadi memuji dan menyembah maupun menyembah dan memuji Tuhan, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, seperti satu logam dengan dua sisi. Suka tidak suka, rela tidak rela, mau atau tidak mau. Yang namanya saudara sebagai anak Tuhan, orang percaya, harus punya kehidupan memuji dan menyembah Tuhan. Katakanlah kita bukan mental pengemis, kita nggak mau memuji, menyembah untuk minta-minta. Yes, tapi bukan berarti itu tidak ada atau bukan bagian hidup Anda. Jadi jangan cuma sekedar waktu sakit kita memuji menyembah Tuhan, atau ketika kontroversi hati, gejolak jiwa, atau pergumulan kita menyembah memuji Tuhan. Tidak.
Tapi kalau itu adalah sebuah pintu menjadi pengalaman awal, the first love-nya engkau dengan Tuhan, it's okay. Tapi lanjutkan dong sampai kita menutup mata. Jangan manfaatkan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan untuk kita mengenal pribadinya. Mujizat adalah pintu kita menerima kekekalan. Karena setelah itu kita akan menerima Tuhan Yesus Kristus. Memuji dan menyembah Tuhan akan mendatangkan kemenangan yang besar. Memuji dan menyembah Tuhan, kita tahu powerful. Namun maaf ya, kenapa kita seringkali lalai, meremehkan, atau lupa, atau bahkan memilih tidak mau melakukan itu. Kita merasa bete. Padahal kalau kita bekerja 1/8 jam, kita bete kadang-kadang, kerjaan itu melulu, rutinitas bete. Tapi engkau lakukan. Kenapa? Karena kebutuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan live streaming ini banyak banget saudara-saudara, dan memiliki sebuah cara atau kerangka berpikir ini, kenapa kita membiarkan bete menguasai roh kita? Bete menyembah, bete memuji. Bete itu singkat kira-kira apa ya? Mungkin BTM kali, bad mood ya. Kenapa kita malas ogah-ogahan? Lalu kita mulai setuju dengan hal itu. Padahal begitu banyak orang, dan hampir semua orang deh, sudah bad mood banget dengan kerjaannya. Awalnya sih punya passion yang luar biasa, tapi lama-kelamaan dia mulai bosan, jenuh. Apalagi bagi orang-orang yang suka hal yang baru. Oh ya, makasih. BT itu singkatan, tadi ada tulis boring total. Bis, boring. Boring itu apa? Bosan. Kira-kira gitulah itu. Entah bahasa terjemahan apa, tapi kira-kira begitulah yang orang Indonesia sering ucapkan dan kira-kira punya pemahaman yang sama lah, kira-kira gitu. Tapi entah diambil dari kamus mana, nggak tahu juga dah. Jadikan pujian dan penyembahan adalah kebutuhan, saudara-saudara. Bukan karena ada maunya saja, tapi kebutuhan. Sama dengan kebutuhan manusia. Kalau makan kebanyakan sebetulnya bosan menu. Tapi sekalipun tidak ada menu yang enak, kalau engkau sedang lapar, nasi putih sama kecap juga jadi, nasi putih sama garam juga jadi, bahkan nasi putih sama air pun jadi kalau engkau lapar, karena kebutuhan. Jadikan pujian penyembahan dalam hidup saya dan saudara sebagai kebutuhan. Tidak manja, tidak alasan. Nggak ada musik, nggak ada tempat yang privat, kamarku kurang besar untuk memuji Tuhan. Nggak ada alasan, nggak ada waktu, capek, nggak ada kesempatan, nanti aja, tarsok-tarsok, nggak ada cerita. Kalau engkau lapar dan haus, engkau pasti cari. Jadikan kebutuhan. Lanjut. Mereka sudah memuji Tuhan. Mereka sudah menyembah Tuhan. Ini tepat banget. Sama. Ketika Bapak Ibu sekalian sedang diancam peperangan atau akan hadapi peperangan hari ini, apapun jenisnya, mungkin Anda bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau itu pergumulan doa, akan menjadi form doa. Setelah mereka memuji dan menyembah Tuhan Yesus, ayat 20, keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan dan kamu harus teguh. Percayalah kepada hamba-hamba Tuhan, kepada nabi-nabinya. Kamu pasti berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat,
Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi. Bahkan dia mempersiapkan sebuah tim core gitu. Tim tukang nyanyi. Itu bahasa kira-kira sederhana. Tim bagian pujian, praise and worship. Dan orang-orang ini tugasnya menyanyi pujian untuk Tuhan, serta memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, bisa Bapak Ibu bayangkan, inilah output daripada kehidupan memuji dan menyembah Tuhan. Di depan para lawan-lawannya, mereka tidak gentar. Bahkan mereka dengan gagah perkasa, mereka bersorak-sorai di hadapan lawan-lawannya. Wow. Meskipun ada musuh-musuh depan yang akan menyerang Yehuda, tapi mereka bersorak-sorai, memuji-muji Tuhan. Kalau kita melihat dua contoh dari perjanjian lama satu, perjanjian baru satu. Bagaimana ketika orang-orang Israel berhasil memenangkan dan tembok Yeriko runtuh. Karena apa? Kuasa pujian. Satu di PL. Beberapa sih sebetulnya banyak. Yang kedua di perjanjian baru, yang kita sudah sempat membaca kemarin, buku Kisah Para Rasul 16. Bagaimana rantai-rantai penjara tidak dapat menghalangi mujizat Tuhan. Karena apa? Karena di dalam penjara sekalipun, saat orang percaya memuji Tuhan, karena Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa, Tuhan maha hadir, maka sekalipun dalam penjara, penjara tidak dapat menghentikan kuasa Tuhan bekerja. Dan sekarang kita melihat orang Yehuda di depan lawan-lawannya. Wah, itu lawan-lawannya sudah bawa senjata perang dengan seluruh perlengkapan mereka. Tapi mereka berseru, memuji Tuhan. Mereka bersorak-sorai. Itu pentingnya sorak-sorai. Kadang-kadang kita memuji loyo. Penting juga kita jika tidak dapat main musik atau tidak dapat konsentrasi begitu, kita bisa dibantu dengan alat musik. Sekalipun alat musik bukan sumber hadirat Tuhan, tetapi dengan memakai alat musik kita bisa membantu kita mengosongkan diri kita dan mencari, mengetuk, meminta. Itu butuh on proses. On proses itu sebetulnya bukan dari Tuhan, tapi dari kita, kesiapan kita. Kesiapan kita. Itulah pentingnya kita sorak-sorai. Satu paket. Karena sorak-sorai, yes! Ada kemenangan. Sesuatu terjadi pasti saat aku bersorak-sorai memuji-muji Tuhan Yesus. Bahkan sekarang ini banyak di atas saudara yang sedang melompat-lompat, melompat karena ada kuasa dalam sorak-sorai. In Jesus name. In Jesus name. Ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir. Lihat, mereka hampir dikelilingi dari segala penjuru, musuh-musuh yang akan meremukkan mereka, menghancurkan mereka. Tapi sekalipun mereka tampaknya sedikit kecil, Tuhan pernah berkata dalam kitab Wahyu pasal 3, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku.
Tuhan yang akan membela saudara dan akan membuat orang-orang dari jemaat iblis sujud dan mengakui bahwa Tuhan yang kita sembah, namanya Yesus, dialah yang memberi kemenangan. Dan apa yang terjadi saat mereka bersorak-sorai memuji Tuhan? Musuh-musuh mereka dari Bani Amon, Moab, bahkan dari orang-orang pegunungan Seir yang hendak mengalahkan, mempermalukan Yehuda, justru orang-orang tersebut terpukul, kalah, malu, dan kemenangan terjadi saat orang datang sujud, memuji, dan menyembah Tuhan Yesus. Makasih, Pastor Sapa-Sapa, saudara-saudara ada di sana. Ibu Cindy Wijaya, halo semuanya. Pastor menyapa, ada England, halo, ada Ibu Jen Rumopa, ada Pauline, ada Claudia, ya. Pastor menyapa, ada keluarga Bapak Yang Effendi. Pastor menyapa keluarga yang terkasih Bapak Roni Wijaya. Pastor menyapa ada keluarga Deborah, Lasma, keluarga David Harjono, ya. Pastor menyapa keluarga Ludi Janto, Puji Syukur, Erna Frans, ya. Pastor menyapa Ito Bon Jovi, dan terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Kita boleh terus bersama-sama bertumbuh menjadi pelaku firman Tuhan. Pertumbuhan kita ini dalam berkat Tuhan sehat. Karena benih yang tumbuh yang sehat itu setiap hari harus disiram. Bersyukur Tuhan kasih kita rema firman Tuhan sebagai penyiram benih-benih rohani hidup kita, sehingga Bapak Ibu sekalian tumbuh. Pastor menyadari, tidak bermaksud sombong, tapi kalau dulu 2 tahun lalu kita merasa bahkan kita sering diejek, disinggung, disindir, ibadahnya seminggu sekali aja, itu pun kadang bolos, kadang remehin, kadang datang terlambat, udah seminggu sekali, kadang nggak datang pula, ataupun datang cuman pas doa berkat, katanya berkat yang penting, yang lain nggak usah dah. Oke. Tapi hari bersyukur banget, saya pribadi bersyukur. Kenapa? Karena melalui pelayanan ini, terima kasih YouTube, terima kasih Facebook, terima kasih WhatsApp, terima kasih Telegram, dan semua platform yang di dalamnya Tuhan berkati, memberikan fasilitas medsos ini. Terima kasih. Semua yang sebagai layanan penyedia, terima kasih. Mereka dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang cerdas, bisa membuat aplikasi ini yang menjadi jendela pemberitaan kasih Tuhan di hidup di zaman ini. Sehingga saudara-saudara, kita setiap hari, setiap pagi ini sudah jalan, sudah sekian tahun Bapak Ibu. Artinya, kita boleh bersyukur hari ini. Setiap hari, kita dikasih siraman benih rohani untuk pertumbuhan iman kita. Pastor dorong tetap setia. Setia bukan sama channel ini, ataupun sama halaman Facebook ini, bukan kamu. Setia juga bukan sama saya. Jangan setia sama saya manusia biasa. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang luar biasa dalam diri saya. Saya hanya debu dan tanah. Suatu hari juga saya, ketika Sang Pencipta panggil, saya harus menghadapnya. Tubuh akan ditanam, masuk dalam kubur, dan debu tanah kembali menjadi debu tanah. Saya percayalah kepada Tuhan, maka kau akan hidup. Engkau akan hidup sampai selama-lamanya. Dan firman-Nya ini adalah benar. Yesus adalah kebenaran. Maka tidak ada hal yang lain yang dapat menggantikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tetap setia dan jadilah pemuji dan penyembah
daripada Tuhan Yesus Kristus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya sambil memuji Tuhan Yesus. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku serta bebaskanku. Yesus ubah hidupku, baharui hatimu. Pasti sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Angkatlah tangan saudara-saudara sekalian. Aliran kesembuhan menjamah tubuhmu, jiwamu, rohmu, hatimu. In Jesus' name. Tidak ada sakit yang tidak dapat disembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada beban yang berat yang tidak dapat diselesaikan dalam nama Yesus. Tidak ada peperangan yang tidak dapat dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Jika engkau angkat tangan, biarlah sejak hari ini ada pujian, penyembahan, sorak-sorai syukur bagi kebesaran nama Tuhan Yesus. Saya hamba Tuhan, saya berdoa saudara sekalian, in Jesus' name, heal, free, all sick, out, dan segala beban yang mengintimidasi engkau. In Jesus' name, free. Sesuatu pasti terjadi. Mujizat, kelepasan, kesembuhan, kemenangan pasti terjadi. Kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Sorak-sorai bagi Tuhan, firman-Nya ajaib, kuasanya terjadi in Jesus' name. Praise God forevermore. Glory, glory to God. Bersyukur banget Bapa, karena firman-Mu hadir seperti semerbak wanginya, aroma surgawi. Begitupun hidup kami hari ini. Kami bukan sampah, kami bukan orang kalah, kami bukan orang penyakitan. Kami adalah orang warga surga. Terima kasih Bapa, kebenaran-Mu memerdekakan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua kami menerima lawatan-Mu hari ini. Dan terpujilah Engkau Tuhan, di sisa umur kami akan dikenal oleh orang lain, dan kami akan dikenang oleh Bapa, dan kami akan dibanggakan oleh Tuhan. Haleluya! Karena hidup kami adalah hidup yang memuji dan menyembah Tuhan. Kami tahu bahwa ada kuasa dalam pujian dan penyembahan, tapi kami tidak akan memanfaatkan kuasa itu, karena kuasa Tuhan dikasih untuk kami menjadi pribadi yang amat sangat mencintai Tuhan Yesus. Kalaupun kuasa dibutuhkan oleh dunia, biarlah kuasa, mujizat, kesembuhan, kelepasan, nama Tuhan dipermuliakan, dan menjadi pintu jutaan orang bertobat menerima Yesus Kristus sumber kuasa. Haleluya.
Praise God forevermore. Terpujilah Tuhan tempat yang maha tinggi. Sebuah kehormatan banget Pastor bisa share ini. Dan Bapak Ibu juga silakan share berita surgawi ini. Ini ada belasan ribu orang, ya, hampir 7 ribuan di Facebook dan 5 ribuan di YouTube. Puji syukur, ini belasan ribu orang share. Wow. Maka bukan hanya orang mendengar, membicarakan kuasa Tuhan, mereka bisa mendengarkan sabda firman Tuhan. Mereka diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang hidup, menyembah, dan mengandalkan Tuhan Yesus. Yes! Bagaimana saudaraku sekalian? Ada kelegaan? Pasti dong. Kesembuhan? Ya, itu terjadi. Dan hidup baru? Ya, hidup baru dari Tuhan Yesus sungguh amat sangat keren banget. Ya, wajahmu itu akan bersuka cita. Ada girang-girang karena kesukaanmu girang-girang. Ya sudah, saudara-saudara sekalian, terima kasih banget ya. Sebuah kehormatan Pastor bisa share dan membagikan sabda firman Tuhan, terlebih khusus mendoakan Bapak Ibu sekalian dan mendengar kesaksian dan melihat orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang berdosa dipakai Tuhan luar biasa, dan yang lemah sekarang jadi kuat dan menguatkan orang-orang yang lain. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel, rahmat Tuhan menyertai kita hari bahkan sampai selama-lamanya. Yes, joy. Oke, bless you, dadah. Yesus ubah hidupku dan hidupmu juga dong. Dan baharui hatiku dan hatimu juga dong. Lope. Amin. Kemenangan sudah terjadi karena kita semua memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Bless you, dadah. Senang banget deh.